Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Lilianak, mahasiswa program studi farmasi, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perbedaan antara kapsul keras dan kapsul lunak dalam sediaan farmasi. Nah, baik yang pertama itu adalah komponen cangkang. Nah, perbedaan pertama antara kapsul keras dan kapsul lunak dapat dilihat dari penyusun komponen cangkangnya. Nah, secara umum, cangkang kapsul terbuat dari gelatin. Nah, gelatin merupakan protein yang diperoleh oleh hidrolisis kolagen yang berasal dari jaringan hewan, seperti kulit atau tulang. Nah, gelatin memiliki sifat yang sangat baik untuk pembentukan kapsul karena mampu membentuk film yang kuat, elastis, serta mudah larut dalam cairan tubuh. Selain gelatin, komponen lain yang sering digunakan dalam pembuatan cangkang kapsul adalah plastelaser, air, serta bahan tambahan seperti pengawet atau pewarna. Nah, pada kapsul keras, komposisi cangkang biasanya terdiri dari gelatin dan air dengan jumlah plastelaser yang relatif lebih sedikit. Hal ini menyebabkan cangkang kapsul keras memiliki struktur yang lebih kaku dan stabil. Sebaliknya, pada kapsul lunak, komposisi mengandung gelatin dengan jumlah plastelaser yang lebih tinggi. Nah, plastelaser yang umum digunakan adalah gliserol atau sorbitol. Fungsinya plastelaser ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas cangkang sehingga kapsul menjadi lebih lunak. Selain itu, kadar air pada kapsul lunak juga lebih tinggi dibandingkan pada kapsul keras. Hal inilah yang menyebabkan kapsul lunak memiliki tekstur yang lebih fleksibel dan tidak mudah pecah. Selanjutnya itu adalah formulasi pengisi. Nah, perbedaan berikutnya antara kapsul keras dan kapsul lunak terletak pada formulasi bahan pengisi dalam kapsul tersebut. Nah, bahan pengisi merupakan bagian yang mengandung zat aktif obat beserta bahan tambahan lainnya yang diperlukan untuk mengandung stabilitas, keamanan, serta efektivitas obat. Nah, dalam perancangan formulasi pengisi, beberapa faktor penting untuk diperhatikan. Nah, faktor tersebut antara lain adalah stabilitas zat aktif, kompatibilitas dengan cangkang kapsul, serta karakteristik pelepasan obat di dalam tubuh. Selain itu, sifat fisik dan kimia dari bahan pengisi juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan interaksi yang dapat merusak cangkang kapsul atau menurunkan kualitas obat. Karena kapsul keras dan kapsul lunak memiliki karakteristik cangkang yang berbeda, maka jenis bahan pengisi yang digunakan pada kedua jenis kapsul tersebut harus juga berbeda. Berikutnya itu kita masuk pada kapsul lunak. Nah, pada kapsul lunak, bahan pengisi biasanya berbentuk cair atau semi padat. Nah, sistem pengisi ini dikenal dengan istilah liquid filling atau semi solid filling. Nah, contoh bahan pengisi yang sering digunakan pada kapsul lunak itu antara lain larutan berminyak, suspensi obat, atau formulasi berbasis minyak. Nah, sistem ini sangat cocok digunakan untuk obat yang memiliki kelarutan rendah dalam air tetapi larut dalam minyak. Nah, dengan menggunakan sistem ini, bioavailabilitas obat dapat meningkat karena zat aktif lebih mudah terdispersi dan diserap oleh tubuh. Selain itu, kapsul lunak juga banyak digunakan untuk produk nutrisi seperti minyak ikan, vitamin, larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, keunggulan lain dari kapsul lunak adalah kemampuannya untuk menutupi rapat bahan cair sehingga dapat melindungi zat aktif dari oksidasi maupun kontaminasi dari lingkungan luar. Nah, berikutnya itu adalah kapsul keras. Nah, berbeda dengan kapsul lunak, kapsul keras biasanya digunakan untuk mengisi bahan berbentuk padat. Nah, sistem ini dikenal dengan istilah dry filling. Nah, bahan pengisi pada kapsul keras dapat berbentuk serbuk, granul, pelet, bahkan tablet mini. Penggunaan berbagai bentuk bahan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam perancangan formulasi obat. Nah, sebagai contoh, pelet dapat digunakan untuk membuat sistem pelepasan obat yang dikendalikan atau modified release. Nah, selain itu, kapsul juga memungkinkan kombinasi beberapa jenis pelet dengan karakteristik pelepasan yang berbeda dalam satu kapsul. Hal ini dapat menghasilkan profil pelepasan obat yang lebih optimal. Karena fleksibilitas tersebut, kapsul keras sering digunakan dalam berbagai jenis obat resep maupun obat bebas di industri farmasi. Nah, kita masuk pada teknologi pembuatannya.
Nah, perbedaan lain antara kapsul keras dan kapsul lunak terletak pada teknologi pembuatannya. Nah, pada kapsul keras, proses pengisi biasanya dilakukan menggunakan mesin pengisi kapsul otomatis atau semi-otomatis. Mesin ini bekerja dengan memisahkan bagian badan kapsul dan penutup kapsul, kemudian mengisi bahan obat ke dalam badan kapsul sebelum akhirnya ditutup kembali. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode pengisi seperti metode pengisi serbuk, granul maupun pelet. Sedangkan pada kapsul lunak, teknologi yang paling umum digunakan adalah rotary dye process. Nah, pada proses ini, dua lembar gelatin cair dibentuk menjadi pita tipis. Kedua pita tersebut kemudian bertemu di cetakan rotary dye dan secara bersamaan diisi dengan bahan cair. Proses ini menghasilkan kapsul yang langsung terbentuk, terisi dan tertutup secara bersamaan. Teknologi ini memungkinkan produksi kapsul lunak dalam jumlah besar dengan ukuran dan bentuk yang seragam. Nah, selanjutnya itu ada masalah stabilitas. Nah, dalam formulasi kapsul, salah satu tantangan utama adalah menjaga stabilitas antara isi kapsul dan cangkangnya. Nah, interaksi antara bahan pengisi dan cangkang kapsul dapat menimbulkan beberapa masalah stabilitas. Salah satu contohnya itu adalah migrasi air, yaitu perpindahan air dari cangkang ke kapsul. Nah, bahan pengisi atau sebaliknya, hal ini dapat menyebabkan perubahan tekstur kapsul. Nah, masalah lain yang dapat terjadi adalah pelunakan cangkang. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh bahan pengisi yang bersifat hidroskopis yang mengandung pelarut tertentu yang dapat mempengaruhi struktur gelatin. Selain itu, dapat terjadi fenomena yang disebut cross-linking gelatin. Pada kondisi tertentu, gelatin dapat mengalami reaksi kimia yang menyebabkan struktur cangkang menjadi lebih keras atau lebih sulit larut. Jika masalah stabilitas ini tidak dikendalikan, maka dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, serta efektivitas obat. Selanjutnya ada evaluasi mutu. Nah, untuk memastikan bahwa kapsul yang sering diproduksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, maka dilakukan berbagai pengujian evaluasi mutu. Salah satu pengujian yang penting adalah uji disolusi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui beberapa zat aktif dilepaskan dari kapsul dan larut dalam media tertentu. Nah, pengujian ini sering dilakukan adalah uji waktu hancur. Nah, uji ini bertujuan untuk menentukan beberapa lama waktu dibutuhkan kapsul untuk hancur di kondisi yang menyerupai lingkungan saluran pencerahan. Selain itu, dilakukan juga uji keseragaman sediaan untuk memastikan bahwa setiap kapsul mengandung zat aktif yang sama. Selanjutnya itu adalah pengujian tambahan lainnya, dapat meliputi uji kadar air, uji stabilitas selama penyimpanan, serta pemeriksaan fisik kapsul seperti bentuk, warna, dan integritas cangkang. Nah, sebagai kesimpulan, kapsul keras dan kapsul lunak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam bentuk aspek maupun komposisi cangkang, jenis bahan pengisi, teknologi pembuatan, hingga stabilitas dan evaluasi mutunya. Pemilihan jenis kapsul yang tepat sangat penting dalam pengembangan produk farmasi karena dapat mempengaruhi stabilitas obat, efektivitas terapi, serta kenyamanan penggunaan bagi pasien. Dengan memahami karakteristik masing-masing jenis kapsul, para formulator di industri farmasi dapat merancang sediaan obat yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan terapi. Demikian penjelasan dari saya. Sampaikan pada video ini, semoga penjelasan ini dapat membantu memahami pemahaman kapsul keras dan kapsul lunak dalam sediaan farmasi. Terima kasih atas perhatiannya.